Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Nah, ada. Cuma itu aja Bang, yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong, apalagi itu. Ahy juga Bang. Oke, saya tambah. Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu? Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa? Undang-undang nomor 17 tahun 2017. Udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Bener. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes, bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa Bang Yang pasang? namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi, kalimat terakhir itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu? Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa? Elit Nomor mana? 17. Bukan elit yang sekarang, elit yang Undang-undang sekarang. nomor 17 tahun 2017. Coba, udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Karena bagaimanapun juga, meskipun demokrasi bergerak menurut suara rakyat, kita tahu bahwa hampir bisa dipastikan suara rakyat itu nggak akan bisa setara. Bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet Sama nggak perlu aja. karpet. Loh kan emang pernah nginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya Tahu lah warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Sebuah cara yang kosong substansi, ya. Kemudian abal-abal, ya, tidak ada bobotnya. Ya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial. Sesuatu yang artifisial itu ya seperti balon, ya. Kelihatannya besar gitu, begitu kena tusuk jarum kecil saja udah kempes, jatuh, kemudian apa ya flat. Kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet. Ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu? Toilet mana dulu? Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Itu. Ketika semua orang butuh uang, apa yang bisa dilakukan orang yang punya uang banyak? Hampir semua hal, termasuk membeli suara orang lain. Temu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Kita masih terngiang-ngiang, ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin, ya. Kelakuan elit yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar-mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada. Cuma itu aja Bang, yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong, apalagi itu. Tambahin aja sendiri. Abang sendiri lah tambahin lah, biar enak. Oke, saya tambahin ya. Tambahin lah, biar enak. Semua disebut Bang. Oke, saya tambahin berapa Anda? Ahy juga Bang. Oke, saya tambah. Nah, banyak yang memandang bahwa oligarki masih hidup bahkan dalam tubuh demokrasi sekalipun. Meskipun terdapat konstitusi yang demokratis, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah sebenarnya berjalan di bawah kendali oligarki. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah, dapat ucapan saya. Anies bahkan minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Ah, hati-hati. Gimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi secara teoritis dan praktis mustahil untuk terlaksana, terutama dalam kelompok atau organisasi yang besar dan kompleks. Lu dia nggak peduli, dia ikut bertempur juga mendukung salah satu pihak dan lawan Pak Jokowi juga iya. Dan dia nggak peduli sama, harusnya dulu dia konsisten menolak itu sejak awal. Ini nggak dilakukan, nggak ada. Dari tahun berapa? Di tahun berapa? Thresholdnya 2019 kan?
Tahun berapa? 2017. Ya lalu aja. Lah iya kan? Ya, urutannya aja lu nggak Loh, tahu. bukan. 2014 nggak ada threshold. Iya. Rocky Gerung dikenal sebagai pengamat politik, argumentasinya kerap kali menjadi sorotan karena mengundang kontroversi dan sentilan-sentilan kepada pemerintah. Pria kelahiran Manado ini sangat familiar dengan dunia pemikiran dan filsafat. Di Universitas Indonesia ia juga mengajar di Fakultas Ilmu Budaya. Sebagai orang yang memahami dunia filsafat, opini dan pendapatnya seringkali mengacu pada ilmu ini. Ia juga kerap kali menggunakan bahasa-bahasa filsafat dalam mengutarakan pendapatnya di layar kaca. Sosoknya semakin populer semenjak ia seringkali tampil di acara Indonesia Lawyers Club, ILC, yang tayang di TVN. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan padanya berhasil ia jawab dengan penuh filosofis. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa era kepemimpinan Presiden Jokowi lebih berbahaya dari era Soeharto. Rocky Gerung menyebut, di era Presiden Jokowi saat ini, semakin menegaskan betapa kekuatan modal saat ini menjalar kemana-mana menjadi oligarki. Hal itu pun sangat mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di tanah air, dengan Jokowi sebagai bonekanya, yaitu yang sekarang lagi kita cemaskan sebetulnya, kan seolah-olah dianggap oligarki itu hanya mengasuh Jokowi, ucap Rocky Gerung. Ternyata dia asuh juga partai-partai politik, bahkan mahasiswa juga diasuh, mahasiswa-mahasiswa yang doyan amplop. Ujarnya menambahkan, tidak kalah dari itu, Rocky Gerung menyebut oligarki juga telah menjalar hingga ke anak-anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep. Yang lebih serius lagi, kita jangan lupa bahwa Ubedillah Badrun justru memberi perspektif lain atau persepsi baru pada soal oligarki itu langsung pada anak-anaknya, tuturnya. Kini bukan lagi oligarki tapi betul-betul KKN juga, kan anak-anak presiden itu yang dilaporkan, dan itu yang orang keinget diam-diam bahwa ternyata memang ada oligarki yang menguasai presiden, tetapi anak-anaknya juga menjadi oligarki di istana memanfaatkan oligarki besar untuk kepentingan bisnisnya, kata Rocky Gerung. Hal itu pun membuat orang-orang merasa curiga, karena bisnis kuliner yang dilakukan kedua anak Jokowi tiba-tiba meledak dan investor masuk ke situ. Kan itu namanya melebihi dari zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto pasti ada semacam kepres yang memberi keuntungan pada keluarga istana, dan itu semua orang tahu karena itu bagian dari politik presiden pada waktu itu, Presiden Soeharto, ujar Rocky Gerung. Indonesia pun seharusnya merubah kebijakan saat era Soeharto tersebut, tetapi ternyata tidak bisa. Justru di era Pak Jokowi yang demokratis dan terbuka, bisnis keluarga itu betul jalan diam-diam dan begini kan nanti baru bisa terbuka kalau Pak Jokowi lengser, ucap Rocky Gerung. Dia pun membandingkan pemerintahan era Jokowi dan Soeharto yang memiliki taktik serupa tapi tak sama. Kalau Pak Harto dari awal fair dalam arti terbuka, semua orang bisa tahu apa yang disebut monopoli cengkeh, monopoli jeruk pada waktu itu, BPJS segala macam, tutur Rocky Gerung. Kalau sekarang diam-diam, kenapa? Karena sistem kapitalisme juga orang bisa taruh saham, tidur di situ, tetapi orang semacam Ubedillah Badrun dan banyak orang di luar itu menganggap justru ini yang paling berbahaya, karena presiden sebetulnya menabung KKN diam-diam. Nah ini yang kita cemaskan, katanya menambahkan, Rocky Gerung menyebut oligarki yang berbisnis dengan Jokowi pun tentunya ingin menyelamatkan bisnis mereka di masa depan. Sehingga sampai sekarang kan gak ada sinyal bahwa Presiden Jokowi udah punya kader untuk menyelamatkan bangsa ini, gak ada tuh, ucapnya. Artikel ini telah tayang sebelumnya di Pikiran Rakyat dengan judul Era Jokowi dinilai lebih berbahaya dari era Soeharto, jadi boneka oligarki hingga KKN ditabung diam-diam.